Bu Aisyah. Ya. Salam kenal. Aku pertama-tama ikut berduka cita ya atas kepergian Nando. Nah, ini boleh diceritain nggak, Bu, masalah waktu pertama Nando kena kanker? Pertama, terus saya di kemo dan akhirnya menyebar ke leher ya. Saya ada fotonya semua dan bagaimana Ibu mengenal Biomile. Terus bagaimana setelah diberikan Biomile dan sampai kenapa berakhir Nando meninggal, Ibu. Mungkin Ibu bisa ceritakan. Ya sebenarnya sih saya kepengennya sih buat kesaksian ya. Maksudnya untuk rumah sakit intinya pada intinya. Tapi saya takutnya gini, kalau ke rumah sakit masih ada hati jelek saya. Kenapa saya punya hati jelek? Orang lain bisa menikmati, anak saya tidak ada. Hati saya masih jahat nih saat ini. Belum bisa saya untuk berbagilah dengan orang, hati saya masih jahat. Tapi setahu saya, waktu saya yang saya menyesali juga kenapa saya telat ketemu dengan Biomile ini, ketemu dengan Bu Lucy, ketemu dengan Bang Felix. Itu saya menyesal. Kenapa begitu saat Nando parah baru ketemu, sudah parah aja kanker yang seperti brokoli itu bisa rontok loh. Iya. Jadi ini kejadian ini waktu kankernya seperti ini kan ya, Ibu ya? Itu pertama saya ke rumah sakit, saya lihat kondisi Nando seperti itu. Ini kankernya nih. Udah hitam gitu bagian. Daging-dagingnya tuh sudah hitam gitu. Jadi bermula ini waktu dia kena kanker lidah, terus lidahnya udah dipotong ya? Lidahnya nggak dipotong. Oh, nggak dipotong. Jadi katanya tuh penyebarannya ke getah bening yang di sini. Oke. Yang di leher. Terus saya muncullah seperti ini, seperti jamur, seperti brokoli, begini kan ya? Brokoli ya begitu meringkel. Nah itu terjadinya ya proses 1 tahun lah, sampai akhirnya menjadi seperti itu prosesnya. Sampai kenal. Nah begitu awal kenal Bang Felix itu kita satu kamar, satu ruangan. Satu ruangan 2 kamar, kelas 1 di Fatmawati. Nah Bang Felix cerita, dia nggak sengaja, saya sih sebenarnya nanya, Bang minum apa? Oh iya nih saya ada ini gitu ya. Tapi ini saya buat konsumsi sendiri. Saya dari pokoknya masalah ginjal yang saya harusnya cuci darah sebulan 4 kali, terus menurun, terus kreatinnya menurun, terus HB-nya naik, lianium apa gitu, pokoknya semuanya jadi urium gitu, pokoknya semua jadi bagus. Saya di hati begini, kali kanker bisa ya, dalam hati saya, belum saya ucapkan. Akhirnya Bang Felix cerita lagi, Ibu pernah nggak coba-coba terapi herbal? Saya bilang sudah pernah, tapi banyak yang nggak benar, gagal gitu. Sampai kita terakhir tuh masih sempat herbal, tapi tetap Nando harus kesakitan, minum morfin kesakitan. Sampai akhirnya Bang Felix cerita begini. Ada dia anjurkan juga terapi oksi. Nah, tapi di terapi oksi saya berpikir gini, kalau terapi oksi kan Nando kanker, terus kankernya sudah di sini. Kalau oksi kan oksigen aja gitu, penambahan oksigen, mungkin perbaikan dari dalam tapi luar nggak kelihatan gitu kan. Jadi saya masih ragu tuh. Cuman yang saya liatin terus itu yang apple-nya itu. Apa sih? Saya kan penasaran. Apa sih kok dia minum itu melulu gitu. Terus kata dia, ini yang apa sih vitamin yang katanya kalau jatuh aja apel itu katanya bisa menutup sendiri. Saya langsung berpikir, oh iya, kalau ini mungkinkah pakai itu? Nah akhirnya saya tanya, terus Bang Felix bilang, Ibu nanti saya kasih kontaknya ya, namanya Bu Lucy. Terus udah gini Bu, saya aja deh yang kontakin katanya. Saya tunggu tuh sejam 2 jam, nggak ada kabar, sampai akhirnya sehari. Bang Felixnya terus ngomong, Bu maaf, Bu Lucy-nya mungkin sedang sibuk, jadi dia tidak membalas chat dan telepon saya. Ya saya udah patah semangat juga tuh, oh mungkin belum jodoh juga lagi. Nah tiba-tiba nggak tahu kenapa, mungkin Nando kan beraroma, mengeluarkan wangi dari kankernya itu. Bang Felix juga cerita, ibu saya kena kanker dan aromanya percis banget kayak Nando. Tapi namanya manusia ya, saya juga tidak berpikiran jelek dengan Bang Felix. Istri dan anaknya datang membesuk, mungkin terciumlah aroma itu dan mereka nggak nyaman. Pindahlah Bang Felix, pindah kamar. Ibu maaf, saya pindah kamar karena istri saya begini. Ya sudah, saya bilang, saya juga terima, saya nggak tersinggung, nggak apa. Karena saya juga menyadari Nando mengeluarkan aroma. Tapi tidak berapa lama, antara 1 jam deh atau 2 jam, Bang Felix balik lagi. Ibu maaf,
sudah dijawab oleh Bu Lucy katanya. Boleh saya kasih kontak ke ibu mau tektokan katanya, mau ngobrol, bisa ngobrol. Dah, akhirnya ya Bu Lucy telepon saya. Iya, kita ngobrol. Akhirnya ngobrol, saya tanya-tanya, Bu bisa nggak kalau ini? Iya, kata Bu Lucy kan meregenerasi ini sampai ngasih yang kanker ini kanker tuh, payudara. yang bentuknya hampir kayak Nando tuh, udah hitam-hitam bentuknya gitu. sama, udah hitam. Nah, saya akhirnya tertarik juga, waduh itu aja udah sampai pink. Saya bilang sama Bu Lucy, tapi saya kalau paket yang besar, saya bilang saya emang nggak sanggup, saya orang nggak punya. Saya bilang, ada kok katanya paket yang kecil. Sementara saya pernah ngomong sama Bu Erna menyarankan sih yang bubuk tuh, Biomile yang bubuk. Cuman entah kenapa emang jalan Tuhan juga kali ya. Bu Lucy ada solusi katanya, ada nih yang kapsul, jadi dia lebih memperingan ibu untuk ini. Udah, akhirnya bagaimana caranya? Akhirnya saya jadi member lah. Pakailah Nando, Bu Lucy datang ke rumah sakit sampai nangis loh, Bu Lucy ngeliat si Nando. Kita nangis-nangisan dulu, dia sampai berdoa dulu, cerita dulu. Akhirnya adalah saya transfer, Bu Lucy datang. Tapi itu juga saya sempat antara nggak percaya karena harus transfer uang dulu baru barang datang. Sementara saya dibilang katanya jangan, kalau yang transfer dulu biasanya penipuan. Saya antara pokoknya udahlah kacau-bacau bagaimana, saya yakinin diri saya, ya Allah kalau memang ini jalan saya buat Nando, tolong orang ini jangan sampai bohong. Bener, cuman jarak 2 hari saya transfer, besoknya lagi siang dia Bu Lucy datang nengokin Nando. Nah pada saat itu kondisi Nando ya itu ya Bu ya, yang brongkolnya gitu kan, menghitam. Yang tadi menghitam. Yang tadi menghitam. Itu udah tembus ya Bu ke dalam? Udah tembus ke dalam. Itu udah bocor. Jadi kalau dia minum itu keluar. Aduh. Kalau minum itu keluar, jadi lubang sebetulnya. Jadi minum itu bocor. Nah terus yang kita anjurkan itu apple-nya itu ya ditaburkan. Awal-awal waktu masih bocor itu saya gunainnya itu cuman berani sehari sekali. Karena Bu Lucy nyaraninnya kan sehari sekali dulu kan. Tapi saya nekat. Kan karena saya itu dulu yang saya bahagia lagi, saya dapat bonus loh. Saya dikasih bonus sama Bu Lucy 1 pak apple-nya tuh. Bu, ini ibu beli paketnya, ini saya kasih buat Nando 1 pak apple-nya. Itu aduh ya Allah kata saya. Terus karena saya pikir banyak, Bu Lucy suruh 1, saya pikir orang ini masih ada punya Bu Lucy, saya pakailah 2. Aduh itu dalam jangka 1 minggu kali ya itu rontok. 2 itu apa maksudnya? 2 apple, 2 bungkus apple untuk ditaburkan. Jadi hasilnya seperti ini kan Ibu ya, hasilnya. Nah itu dia langsung. Jadi itu 1 minggu. Ini setelah kankernya ditaburin apel ya Bu. Jadi rontok langsung kankernya. Itu berapa lama Bu? 1 minggu. 1 minggu rontok hitam-hitamnya ini. Karena saya nekat, saya pakainya 2 apelnya. Ditaburin. Oke. 1 pagi, 1 malam. Iya. Terus Biomile-nya, karena saya waktu itu masih awam juga, disuruh minum 2 saya salah. Minumnya 1. Enggak, malahan kebanyakan. Terus sampai Bu Lucy bilang, Bu yang standar itu 8 maksimum 8. Iya maksimum 8. Tapi kita pada saat itu minum kalau nggak salah 10 deh. Nggak apa-apa 10. Temanku di Malaysia juga sampai minum 10 kok. Mungkin ya itu juga ya karena 10. Tapi akhirnya saya bilang ini, takut salah. Saya telepon Bu Lucy, Bu, saya ngasih Nando salah nggak nih dosisnya? Saya kasih ini Bu, itu nggak apa-apa kata dokter Richard, lanjut aja tapi maksimal 8 ya Bu. Ya akhirnya kita ikutin saran Bu Lucy tuh 8. Nah itu yang item-itemnya itu rontok, sudah tidak, yang namanya bau udah nggak ada. Udah nggak bau. Gila ya, luar biasa ya. Nggak ada baunya. Saya juga berarti udah nggak ada pembusukan ya. Iya. Yang saya nyeselnya itu kenapa kok baru kenalnya maksudnya. Padahal itu proses minum Biomile berapa lama Ci? Belum sebulan ya kayaknya. Seminggu. Proses minum Biomile itu 24 hari kalau nggak salah. Iya belum sebulan. Total. Iya belum 1 bulan. Ingat tuh. Belum 1 bulan. Tapi seminggu itu aja udah langsung ada perbaikan. Dari apel itu yang yang ditaburin itu kan ya Ibu ya, yang menjadi rontok itu. Iya, sampai saya ngomong, Bu Lucy kan selalu tanya saya gimana Nando, udah enakan gimana, prosesnya gini. Saya kasih tahu emang bener rontok. Ini sebelumnya. Makanya kata saya gini, kalau di foto ini setelah ditabur ini.
Kalau di foto tuh kayaknya kurang ini deh, Bulusi kesini. Iya nanti saya mau kesini. Emang Bulusi belum sempat ke situ lagi. Kalau Bulusi lihat lagi mungkin akan kaget karena itu sudah nih proses dia 2 minggu. Nah, itu masih minum obat ya. Ini lanjut dulu kayak yang tadi. Dia prosesnya udah nggak bau, ininya juga udah merah, jadi udah hitam-hitam tuh paling yang istilahnya yang kita nggak dapet kan yang. Jadi waktu kita tabur, yang cepitan-cepitannya gitu yang di ya. sini nggak dapet. Sempit. Tengahnya dapet, tapi yang ini loh yang ngeringkel. Tapi yang bengkak brokoli itu udah tipis terus memerah. Udah kayak ada daging baru ya Bu ya? Iya, Ada tumbuh baru merah-merah. merah persis yang kayak di fotonya. Iya, yang kanker payudara itu Iya, iya. merah kan ada Yang kayak pertumbuhan. pulih, kayak mau balik normal gitu kayak loh. gitu. Tapi itu dia jadi kan awalnya kayak begitu tuh, baru merah kayak begini. Nah, yang di sini dari begini rata. Sampai anak saya bilang, "Mah, kan video call. Iya. Mah, kan ada ini kok rata nggak?" Iya, nah alhamdulillah. Soalnya sekarang mama tambah lagi. Kata Bulusi boleh diminum. Jadi saya tabur, saya minum. Kasih minum Nando. Kemudian Nandonya mau lagi. Karena dia ngerasa lebih enak juga. Enak. Nah, terus dari situ dia tidur enak. Dia nggak minum morfin yang seharusnya dia minum morfin itu 2 kali 1 hari. Dosisnya yang sudah yang tinggi. Dosis morfinnya Dosis ya. morfinnya itu yang Akhirnya dia nggak mau minum lagi. bukan nggak mau minum, dia karena dia udah tidur lupa kan minum itu. Iya. Nggak. Jadi nggak minum. Dia nggak minum. Jadi nggak ada rasa sakit, nggak ada Nggak. rasa apa. Nggak. Kan morfin Teriak-teriak itu kan lagi. diberikan karena untuk menahan rasa Iya. sakit, Itu gitu udah loh. nggak, udah. Terus saya tanya lagi sama Bu Lucy, "Bu, ini Nando udah nggak minum obat?" Saya bilang itu. Terus dia nggak mau kemo. Terus tapi ini mau dimasukin obat persiapan kemo minggu depan. Nah, saya tanya lagi, "Bu, gimana itu?" "Ya nggak apa-apa." Terus kata Bu Lucy, "Nanti saya tanya dokter Richard." Tanya dokter Richard, kata dokter Richard, dari Bu Lucy bilang kata dokter Richard, "Lanjut aja nggak apa-apa. Yang penting ibu nggak usah kemo." Nando akhirnya minum itu karena bukan minum kan, disuntik, diinfus, ya kan. Jadi ya sudah kita lakuin. Tapi proses minum Biomel itu tetap sehari 8 butir. Apple-nya itu 3, jadinya 2 pagi sore, 1 yang diminum. Makanya mungkin itu cepet tuh. Yang tadinya rembes kalau dia minum netes, enggak. Oh, udah Enggak. Terus inflavianya sempat, Bu. Nah, waktu jadi begitu dikasih obat yang untuk kemo itu Bengkak. terjadilah mungkin berantem antara obat kemo obat mau proses kemo sama Biomile. Biomile. Imunnya bangun, jadi dia kayak melawan. Itu yang bengkak. Aku tanya ke dokter Richard, kenapa bengkak? Karena Berantem. selama ini imun tubuhnya itu dibunuh kan, di kemo. Karena di habis. kemo kan dimatiin Selnya semua sel-sel mati. sehatnya kan Iya. dimatiin. Nah ini kan Biomat dia meningkatkan imun. Nah itu imun tubuhnya bangun terus seperti bingung. Seperti bingung kata dokter Richard yang tadinya nggak pernah aktif. Itu seperti bingung dan dia kan ngelawan. Ngelawan infeksi. Akhirnya kan bengkak tuh, bengkak. Terus kan alhamdulillah tuh dapat lagi tuh bonus tuh. Dikasih sama Bu Erna. Iya, info. Bu Lucy bilang, "Mama Nando," katanya, "ini Bu Erna kirim katanya Inflavia." Aduh, saya bilang Inflavia apalagi, saya lagi nggak ada duit dulu di Bu. Saya bukan dalam hati gini, karena saya khawatir kan, ya kan. Minum itu di sini membaik, tapi kok jadi bengkak. Iya. Kita kan jadi Betul. ini lagi nih, Bingung. bertanda tanya lagi nih. Ragu jadinya. Oh, jadi ragu lagi nih. Oh, terus dikirim lagi kata dokter Richard, itu catatannya dokter Richard Iya. itu sama Bu Lucy. Yakin lagi saya tuh, emang saya jadi kayak ibu-ibuan deh pokoknya pada saat itu. Ya namanya orang lagi panik ya, Bu Iya, ya. otak saya kayak orang gimana gitu, entar ragu, entar iya, entar jadi maju Iya, mundur up terus. and down. Tapi begitu datang obat itu, Si Inflavia itu. Inflavia itu, ya sebelumnya saya terima kasih ya Bu Erna tuh. Sebenarnya Inflavia itu bagus juga, sudah mengecil bengkaknya. Matanya yang tadi kan ini bengkak semua nih, turun udah, paling tinggal yang ini. Jadi yang di pipi, di bibir atas. Kalau untuk dari sini ke sini sudah kempes. Itu proses Inflavia kayaknya 5 hari deh, ya kan? Yang saya bilang, "Bu, mata Nando udah kebuka, udah bagus." Nah, gitu. 5 hari, terus
minum itu yang saya heran, minum itu kan ada pedas, ada rasa Iya. cabai, rasa jahe. Iya. Betul. Kok dia nggak kenapa-napa di sini ya loh. Sementara waktu saya bikinin bubur, ada bekas habis sedikit aja itu di bekas di blendernya itu dia, wah meradang, Dadas. karena sakit. Oh Flavia yang ada cabai Jawa. jahe Jahe merah. itu dia Nggak apa-apa. apa-apa. Itu Sampai sempat kan saya bilang, khawatir. sampai saya bilang Sempet khawatir, Bu, ini isinya apa? Saya jelaskan, itu isinya ada jahe merah, cabai Cabai Jawa, meniran, daun sembung, ya, Hadas. hadas. Itu nanti gimana? Soalnya biasanya nggak kuat dia cabai. Saya Takut bilang, panas ya Bu, kan. ini bukannya cabai dicemplungin. Kita ambil ekstraknya untuk manfaat kesehatan. Gitu. Iya. Jadi mungkin rasa pedesnya udah beda. Iya. memang Terus ada tapi nggak apa-apa. nggak apa-apa, ada Nggak wangi apa. jahe tapi rasanya juga, jadi kalau kata Nando, kalau Nando gitu emang pedes mah. Iya. Tapi pedes mah pedes, tapi dia nggak apa ya, Nggak sampai mengeluh atau gimana nggak gitu sakit ya. kan. Yang saya tanya nomor satu dulu, minum ini kakak waktu itu mama pernah ada tuh bekas cabai sedikit, kakak marah-marah, ini pedes ada cabenya, gimana tuh kan. Nggak apa-apa kalau kakak itu bau, kalau kakak baru terasa. Kalau itu enggak, udah. Nah, cuma ini kenapa dia akhirnya masuk rumah sakit lagi? Itu jadi dia gini, dia HB-nya tuh turun sama lemes. Bukan HB apa sih maksudnya? Kalau lemes badan itu apa namanya ya? Rasa lemes. Pokoknya aja rasanya ya. badannya dia lemes karena kan dia cuma makan Kekurangan energi kali. kayak kekurangan ya. Jadi dia minta, kalau di rumah sakit kan dikasih susu yang segede gini tuh, diinfus. Dia minta itu. Atau natrium, bukan? Bukan. Natriumnya drop. Jadi dia makanannya itu di blender, Di blender susu cuman- kayak Rogeni. Kan cuman Nutriken, roti sari gandum sama Nah, itu. Quaker Oat. Itu sehari 3 kali itu di blender halus. Pokoknya kayak susu jadinya. Cuman itu minumnya. Kayak bubuk jadi. Nah, kan biasanya kalau dia kan seminggu sekali kena infusan, mungkin dia kuatnya itu karena infusan. Iya. Itu 2 minggu kan dia nggak infus. sakit, cari nggak Iya, kemo. iya. Dia nggak ke rumah sakit ya, udah 2 minggu ya. Nah, jadi akhirnya dia minta, "Ma, kita rumah sakit aja deh," karena dia udah jatuh di situ, udah lemes, jatuh. Kakak nggak kenapa-napa. Tapi badan kakak Badannya lemah. Ya, Kakak mau minta susu yang itu. Oh, minta susu. Iya, susunya dia susu berbentuk infusan gini loh. Iya. Jadi pikirnya mau diinfus untuk susu itu. Masuklah kita ke rumah sakit, bawa sampai di rumah sakit, masuk kamar. Ternyata karena kita masuk Jumat, tunggu Sabtu, dokter kan nggak ada, hari libur. Nggak ada dokter. Apotek juga kan nggak seperti hari Senin Iya. sampai Jumat. Iya. Nah akhirnya jadi dokter jaga tuh, dokter jaga gini. Nando itu kan memang kalau bekas kemo, jadi dia punya urat-urat ini udah kering, udah keras. Jadi setiap diinfus susah, susternya tuh jadi marah-marah karena kan Lama. satu lama, kedua Nando kan orangnya juga cengeng, teriak-teriak mulu gitu, ngatain susternya bego lah jadinya karena kesel kan, soalnya nggak dapet mulu. Jadi terus susternya ini mungkin punya inisiatif begini, kalau orang mau operasi kan biasa bikin vena di sini kan, supaya infus apa tuh langsung dari sini. Disaranin lah seperti itu. Awalnya saya udah nggak setuju karena saya bilang, Nando itu ada kankernya di sini, ini jarak ke sini sedekat loh, saya bilang gitu. Itu bermasalah nggak? Beresiko nggak? Enggak. Semua pasien di sini kalau ada penyakit besar juga digituin, Bu. Orang anestesi katanya ruang operasi itu lebih paham daripada kita, suster dan ibu. Saya pikir lagi. Terus dia ngerayu gini, jadi nanti Fernando tiap pagi nggak perlu diambil darah, ditusuk-tusuk lagi, Bu. Cuman di sini aja, dia nggak akan ngerasain kesakitan. Saya pikir lagi, dia juga ya, biar Nando nggak kesakitan ya. Nggak bolak-balik dicolok-colok. Terus kalau misalnya mau pasang infus kan, kalau dia Nando mau minta ganti udah bengkak, mau jam 2 pagi dia harus minta ganti karena emang udah sakit banget di urat nandinya dia udah bengkak. Saya mikir-mikir, ya juga kali ya kalau di sini ya. Memang saya juga pernah ada lihat
pasien yang bikin infusannya di sini. Jadi kalau mau ambil darah sini. Jadi tapi saya setuju Nando dulu. Kak, kata suster, ada nih kakak mau diinfus supaya kakak nggak dicolok-colok lagi. Kakak taruh di sini ya, infusannya langsung ke vena. Jadi setiap pagi kakak mau ambil darah, hasil darah bagus terus loh. Jadi kakak nggak perlu disuntik, tinggal ngambil dari sini. Dah, oh ya pikir, iya deh mah tinggal suntik ya. Dia udah setuju. Akhirnya saya dipanggil lagi, suruh tanda tangan bahwa menyetujui. Ini tuh yang jadi penyesalan buat saya. Padahal saya udah bicara ya, dari sini ke sini jaraknya kan deket banget ini nih. Apakah nggak bermasalah nanti? Tapi pikir panjang lagi, ini demi kebaikan Nando, demi dia nggak sakit. Kita kan maunya supaya dia nggak sakit aja kan, nggak menderita. Nggak menderita. Nah akhirnya ya, tunggu seharian nggak juga. Ternyata pas besoknya dia habis minum susu, saya dipanggil, Nando mau masuk ke ruang operasi ya, mau bikin ini. Tunggu sus, Nando lagi minum susu. Saya bilang gitu, tunggu dia minum susu ya, tunggu setengah jam lah biar nggak kalis. Pikiran saya kan takut namanya disuntik orang habis minum susu. Susu dia kan susu yang dosis tinggi semuanya, protein apa segala macam kan. Jadi pikir saya, tunggu ya sus, saya bilang gitu. Nggak masuk lah ceritanya, masuk masih berdoa, masih apa-apa, doain kakak ya ma, iya nah, kakak baca ya, baca-bacaan, jangan sampai putus baca-bacaan. Tibalah Fernando ya masuk, terus masih dia pegang tangan saya, mama tunggu depan ya kak, iya baca doa ingat, katanya udah masuk kan nggak ada kejadian apa-apa. Nando juga dalam keadaan biasa, bukannya dalam keadaan dia kesakitan karena kankernya, dia teriak-teriak, nggak ada. Cuma karena dia lemes gitu. Lemes, mau minum susu itu berarti tunggu Senin baru dapat ini dari dokternya. Akhirnya saya tunggu di depan, kira-kira setengah jam, keluarga Fernando. Aduh, saya nunggu sama anak saya yang paling bontot. Ayo lang, kan Nando udah selesai. Ya udah mama kesana dulu, entah kalau udah keluar baru aku dorong, katanya udah. Gitu saya, bu pakai sendal, bu pakai ini segala macam ituan buat masuk. Begitu sebelum jalan masuk ke kamar, di pertengahan jalan itu dia bilang, bu anak ibu sekarat katanya. Hah? Saya langsung cepet, Nando, saya bilang gitu, kak tunggu mama kan, nih mama udah di dalam kak. Saya sambil jalan, begitu sampai di dalam saya lihat anak saya lagi pakai tangan dipompa. Tapi karena saya nggak fokus di sini, saya fokus di mukanya Nando, bibirnya udah ini masih gini. Orang biasanya kalau dia yang dipompa itu dalam keadaan pasti kan begitu, berarti masih ada. Ini berarti dia udah nggak ada, udah berapa menit lah karena mulutnya sudah rapat, matanya dan biru lagi, ibu. Udah biru. Itu saya sampai bilang ini, akhirnya saya datang, saya peluk anak saya bilang, kakak bangun kak, ini mama kak, bangun kak. Saya bilang gitu, ini mama kak, bangun, tolong dong bangun, jelasin sama mama siapa yang berbuat seperti ini, kakak kena apa. Tenang bu, tenang, iringin aja. Saya iringin di kupingnya saya, kak tolong bangun, kasih tahu mama dokter mana yang jahat apa kakak yang buat kakak kayak gini. Saya bilang, tolong bangun kak, tolongin mama kak. Saya baca la ilaha illallah, tapi saya terus, kak tolong dokter masih aja begini-gini. Saya bilang, udah stop, itu nyakitin anak saya ada jantung. Saya bilang gitu, ada bawaan jantung kecil. Saya pengen tahu ini kenapa, dokter mana yang ini, saya tunjuk, dokter mana tolong jelasin sama saya, kenapa Nando. Jelasin katanya, anak ibu waktu masuk rumah sakit sudah nervous katanya, sudah galau, sudah gelisah. Waktu kami mau suntik katanya anak ibu merontah, nyabut-nyabutin infusan. Saya bilang nggak mungkin Nando merontah kalau dia nggak disakitin. Saya bilang gitu, dokter yang nanganin siapa? Majulah dokter agak gemuk tuh. Saya bukan dokter, tahu nggak dia sakit kanker? Berbahaya nggak kalau kanker ada di sini? Saya bilang gitu. Enggak bu, saya udah upayakan katanya. Cuman begitu kami suntik, lihat bu katanya, badan Fernando tidak ada apa-apa, tidak ada yang kami belit, tidak ada yang kami rusak kan, katanya gitu. Terus dia baru saya bersihin ini untuk melakukan itu, tapi anak ibu saturasinya menurun karena dia kejang. Kejang, saya bilang mungkin gitu. Tiba-tiba kejang. Iya, kan? saya bilang kejang kenapa? Ibu tahu nggak, anak ibu masuk sini meronta-ronta mau cabutin infusan. Dok, anak saya kalau tidak disakitin tidak mungkin gitu. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Saya bilang gitu. Tolong kak kasih tahu mama mana dokter yang bikin kakak. Saya bilang gitu kan. Tapi nggak ada dokter, mereka akhirnya diem kan. Saya akhirnya cuma nyebutin la ilaha illallah, ngiringin perjalanan anak saya aja.
Udah, saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi di situ. Saya lemes. Saya cuma bilang, terus apa lagi yang dokter kerjain? Katanya saya buka mulut. Dokter tahu nggak, kankernya itu ada di mulut. Situ bukan dokter kanker, saya bilang gitu. Kankernya di mulut, kenapa situ buka mulutnya? Kesakitan lah anak saya, makanya anak saya kejang, saya bilang. Enggak bu, dia kejang justru kalau kita nggak masukin dia akan menggigit. Dia lidahnya aja udah rusak, bagaimana dia mau menggigit lidah, kata saya. Wah, dokternya berkali gini, terus dokter yang lain diem di situ. Ada dokter 8 kalau nggak salah, kalau nggak 6, 8. Itu kayaknya dokter-dokter muda. Saya nggak berpikir untuk malpraktik awalnya. Kalau nggak polisi yang cerita itu, saya tadinya awalnya nggak berpikir ke situ. Akhirnya saya ditenangin dulu, tapi saya nggak mau. Saya tetap peluk Nando. Saya bilang, Kak tolong sedikit aja kakak tunjukin yang mana orang yang bikin kakak seperti ini. Mama belum ikhlas, mama kepengen tahu. Ya, tapi anak saya udah nggak ada tuh. Udah nggak ada Nando. Jadi kejangnya tuh karena apa? Disuntik atau apa Ibu? Kalau saya rasa disuntik. Nah, yang bikin saya semakin yakin itu karena suntik. Begini, begitu pas dimandiin, begitu Nando di balik badan sini, di belakangnya tuh pada biru, di seputaran dada belakangnya ini. Berarti kan suntikan itu. Jadi mungkin gini, untuk anak kecil menenangkan mungkin. bukan untuk Bukan. anestesi, Oh, cuman untuk anestesinya dia anestesinya. tidak melihat timbangan Nando Asal. Jadi takutnya tidak kuat. Padahal Nando sebelum masuk kan kondisinya seperti ini ya Ibu ya. Iya, ini Kulitnya bagus. Ini. nah, ini kan Cakep ini kan banget. tadinya ada di sini. Kan Iya. matanya sudah, ini kan tinggal bengkak ini. Iya. Ini kan. Tinggal sedikit Ibu. Ini tuh lihat Iya. tuh. Tinggal sedikit Ini kan kankernya. Iya, ini loh. Terus ini yang di sini tuh sudah, yang tadinya yang lain pada begini. Ini kankernya nih sudah mengecil. Padahal kondisi dia tuh seger banget loh. Itu Iya. mukanya, kulitnya kan udah kelihatan bagus. Iya. Itu yang saya terus sampai, yang saya sih dendam. Setiap doa saya berdoa minta Tuhan kasih ajab atau kasih karma atas perbuatan dia, maksudnya supaya mereka tuh sadar manusia itu kan ciptaan Tuhan. Jangan mereka mentang-mentang Asal. karena mereka tugas, terus mereka tuh sedang praktek, mereka seenaknya. Seharusnya kan anak kecil aja kalau mau masukin suntikan pasti bu berat badannya berapa akan ditanya. Betul. Ya Nggak kan? asal. Nggak asal. Bu tuh katanya anak ibu saturasinya terus menurun, dia tuh bu. Ya orang itu udah nggak ada, saya bilang. Pokoknya saya udah nggak Kan bisa. Ibu apa. nggak di situ posisinya. Kan Iya, nggak tahu apa yang kan dia lakukan. Nah, kan biasanya kalau orang yang sudah mau sekarat karena dia udah mau nggak ada, yang dia digini-giniin, keluarga sudah dipanggil. Ini kenapa dia udah nggak ada? Baru dipanggil. Itu yang saya, pokoknya sampai yang nggak terima gitu kan. Dan itu waktunya juga sebentar loh Ya Ibu. ampun, sebentar. Tapi kan banyak yang bilang kalau suntikan itu 5 menit aja juga Udah bisa jalan bikin ya kan. Iya memang. Ya, apalagi saya dipanggilnya setengah jam. Setengah jam setelah tidak ada. Ada. Itu sakit banget. Dan masuknya kondisi nggak Ya, nggak apa-apa. apa-apa. Itu yang bikin Kenapa saya kok setelah masuk malah nggak masuk ada. kok malah nggak ada? Apa yang kamu lakukan kan Nah, seperti iya, itu. Itu yang kita gemes Gemes kan. sampai saat ini. Itu kalau saya bangsanya saya, ya ibaratnya orang mampu lah ya, pasti saya akan tuntut. Cuman kondisi saya sekarang bisa sih saya tuntut, saya paksain. Tapi kan kalau pada saat ini saya paksain, Nando udah nggak ada.